Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Fadila. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang motivasi dan kepemimpinan. Topik pembahasannya yaitu yang pertama pengertian motivasi, yang kedua elemen motivasi, yang ketiga sistem kompensasi, yang keempat teori motivasi, yang kelima jenis-jenis motivasi, yang keenam pengertian kepemimpinan, yang ketujuh teori kepemimpinan, dan yang kedelapan gaya kepemimpinan. Yang pertama, pengertian motivasi. Motivasi adalah proses yang menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan pekerjaan. Motivasi merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Perilaku seseorang didorong oleh lebih dari satu motif sekaligus. Yang kedua itu ada sistem kompensasi. Teori motivasi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu teori kepuasan dan teori proses. Yang pertama itu ada isi pekerjaan. Hal ini berkaitan langsung dengan sifat-sifat dari suatu pekerjaan yang dimiliki oleh tenaga kerja, yang isinya meliputi presentasi upaya dari pekerjaan atau karyawan sebagai aset jangka panjang dalam menghasilkan sesuatu yang positif di dalam pekerjaan, pengakuan pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, pengembangan potensi individu. Yang kedua itu ada faktor higienis. Suatu motivasi yang dapat diwujudkan seperti halnya gaji dan upah, kondisi kerja, kebijakan administrasi perusahaan, hubungan antar pribadi, dan kualitas supervisi. Yang ketiga itu ada teori motivasi. Teori motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diidentifikasi dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan, dan penghormatan. Yang keempat yaitu motivasi ekstrinsik. Adalah motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu. Selain itu, melakukan suatu kegiatan dengan maksud menghindari hukuman juga termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Jadi, motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas bukan demi kepuasan dirinya sendiri, melainkan karena berharap mendapatkan sesuatu sebagai imbalannya, atau menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan. Contoh yang menggambarkan motivasi ekstrinsik antara lain, yang pertama, berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah. Yang kedua, belajar hal baru karena tuntutan pekerjaan. Selanjutnya yaitu motivasi intrinsik. Adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Jadi motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas tertentu karena menganggap sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya atau memberikan kepuasan untuk dirinya sendiri. Jenis motivasi ini dipengaruhi oleh ketertarikan atau kesenangan pada kegiatan tertentu. Yang kelima, ada teori motivasi human relation. Model human relation dapat diartikan sebagai model hubungan manusiawi dengan menekankan pada kontak sosial merupakan kebutuhan bagi manusia yang bekerja dalam suatu organisasi. Model ini dicetuskan oleh Elton Mayo sebagai akibat kejenuhan karyawan dalam melakukan pekerjaan yang sama secara berulang. Elton Mayo menekankan pada pentingnya pengakuan atau penghargaan terhadap kebutuhan sosial pekerja. Yang keenam, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang. Kemampuan tersebut ada ketika menjabat sebagai seseorang pemimpin di dalam organisasi tertentu.
Kemampuan yang dimaksud adalah untuk mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya atau anggotanya. Hal ini dilakukan supaya mereka dapat bertindak dan berpikir sesuai dengan lahan yang tertentu sehingga bisa dicapai dengan mudah. Sedangkan menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mempengaruhi atau mengarahkan sebuah kegiatan. Kegiatan tersebut terkait dengan kelompok atau organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Ketujuh, teori kepemimpinan. Kepemimpinan timbul karena beberapa alasan. Berikut adalah teori kepemimpinan. Yang pertama, teori kelebihan. Teori ini beranggap bahwa seseorang akan menjadi pemimpin apabila ia memiliki kelebihan dari para pengikutnya. Pada dasarnya, kelebihan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin mencakup 3 hal, yaitu kelebihan ratio, kelebihan rohania, dan kelebihan badania. Yang kedua, teori sifat. Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik apabila memiliki sifat yang positif, sehingga para pengikut dapat menjadi pengikut yang baik. Sifat-sifat kepemimpinan yang umum misalnya bersifat adil, suka melindungi, percaya diri, penuh inisiatif, mempunyai daya tarik, energi, persuasif, dan komunikatif, serta kreatif. Yang kedelapan, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini cenderung terfokus untuk memenuhi kebutuhan dari pengikutnya, serta membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan berwawasan yang lebih luas. Pada teori ini, pemimpin yang baik diharuskan memiliki simpati. Selain itu, dapat meredakan kecemasan yang dirasa berlebihan dari anggotanya. Oleh karena itu, fungsi kepemimpinan diberikan pada seseorang yang pada dasarnya memiliki jiwa melayani atau pelayan. Teori ini menunjukkan bahwa tugas seorang pemimpin untuk berkontribusi dalam kesejahteraan orang lain. Hal itu adalah bentuk dari pertanggungjawaban sosial. Selanjutnya, gaya kepemimpinan adalah perilaku yang digunakan seseorang untuk mencoba mempengaruhi orang lain. Gaya kepemimpinan terdiri dari beberapa, yaitu 1. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan yang kekuasaan atau wewenang sebagai besar mutlak berada pada pimpinan atau sentralisasi wewenang. Ciri-ciri dari kepemimpinan otoriter adalah yang pertama, pengambilan keputusan dan kebijaksanaan hanya ditetapkan sendiri oleh pemimpin. Yang kedua, bawahan tidak diikutsertakan untuk memberikan saran, ide, dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, bawahan hanya bertugas sebagai pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan sebagai pemimpin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.